Hai Mitra Zaman Siar, saatnya Mitra ikuti ngobrol-ngobrol bareng BKKBN. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Ya, dari bekas untuk Mitra Zaman Siar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra, selamat siang. Apa kabar buat semuanya? Semoga kabarnya baik ya. Senang banget Mitra kita bisa ketemu kembali bersama Wan Kurniawan di acara Mudeng kali ini. Dan siang ini saya nggak sendirian Mitra, karena sudah ada tamu-tamu spesial kita dari BKKBN ya. Kemudian juga ada ibu kita dari anggota dewan yang nanti saya akan sebutkan namanya, dan nggak asing ya karena memang sering menjadi bintang tamu kita di kesempatan talkshow BKKBN. Ya, dan hari ini kita sudah kehadiran ada Bapak Irfan Indriastono, SSMSI. Selamat siang Pak. Siang, Kang Irfan. Kabar baik Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi waktu ditutup wajahnya dengan cadar gitu Pak. Wah, ternyata pas dibuka ganteng Pak ya. Orang gitu. Bekasi asli. Iya, saya pikir orang Bandung Pak gitu ya. Bekasi Kang Bekasi Irfan. asli ya. Baik, kemudian juga di seberang sana ya, di seberang jauh tapi dekat di hati ya Pak ya. Kita juga sudah kehadiran ada Ibu Dr. Anda Weni Haryanto, Sarjana Hukum dari anggota Dewan DPR RI Komisi 9. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum. Iya. Selamat siang Ibu Weni, Assalamualaikum. Iya, baik ya. Nanti kita sambungkan kembali. Dan yang pasti di kesempatan siang ini Mitra Zaman Siar, dua narasumber kita yang luar biasa ini akan memberikan informasi yang cakep banget buat Mitra Zaman Siar soal sosialisasi penguatan PK dan kelompok sasaran Bangga Kencana bersama Mitra Kerja tahun 2021 melalui Kampung KB Keluarga Berencana. Informasi ini penting banget loh buat keluarga Indonesia, makanya Mitra kudu nyimak dari awal sampai akhir ya. Ya, Mitra Elgangga, sedikit informasi yang perlu saya sampaikan adalah sejak awal diresmikan dan dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016 di Kampung KB Jenawi, Desa Mertasinga, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Kampung KB yang semula bermakna Kampung Keluarga Berencana bertransformasi menjadi Kampung Keluarga Berkualitas untuk bisa menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan program di lapangan. Hal ini sejalan dengan semangat rebranding yang dilaksanakan BKKBN yang mengusung program Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana yang menyesuaikan segmentasi sasarannya ke kalangan remaja, yaitu milenial dan juga zilenial. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa mitra kerja strategis BKKBN adalah Komisi 9 DPR RI yang sesuai tugasnya adalah melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah dalam hal ini yang dilaksanakan oleh BKKBN dalam program Kampung Keluarga Berkualitas atau KB. Nah, untuk itu Mitra Zaman Siar langsung aja kita ngobrol-ngobrol ya dengan dua narasumber kita di kesempatan siang hari ini, yaitu yang pertama ada Ibu Dr. Anda Weni Haryanto, Sarjana Hukum, anggota DPR RI Komisi 9. Kemudian juga ada Bapak Irfan Indriastono, SSMSI dari BKKBN Pusat ya. Baik, saya sudah menyapa tadi dua narasumber kita. Sekarang saya mau ke Pak Irfan dulu ya Pak Irfan ya. Siap. Baik, Pak Irfan, tadi kita udah memberikan penjelasan di depan gitu ya seputar tema kita di kesempatan siang hari ini. Nah, apa sih Pak Irfan tujuan utama dibentuknya Kampung Keluarga Berkualitas? Kemudian seperti apa sejarah pembentukannya? Ya, sebelumnya izin Kang Irfan saya sapa dulu ya. Pendengar Elgangga ini FM radionya orang Bekasi ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua, sehat dan sukses Amin. Untuk kita semua, amin. Ya, jadi Kang Wawan terima kasih kepada yang terhormat Bu Weni, lagi sibuk ya kegiatan dan aktivitasnya, lagi padat merayap nih Bu Weni selaku anggota Komisi 9 DPR RI. Izin
tadi yang ditanyakan Kang Wawan ya, pertama terkait dengan apa sih itu kampung KB gitu ya. Jadi kampung KB kalau kita bisa definisikan, kalau kita bisa artikan adalah maknanya pembentukan sebuah wilayah yang diawali dahulu tuh di tingkat RW dusun ya, sekarang menjadi level desa kelurahan dengan kriteria tertentu di mana terdapat keterpaduan program Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, dan pembangunan sektor lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Atau secara sederhana bisa dipahami bahwa kampung KB adalah miniatur intervensi program pembangunan di satuan wilayah terkecil. Dan kalau bicara wilayah terkecil sekarang levelnya Kang Wawan, sekarang kampung KB itu sudah di tingkat desa kelurahan. Gitu ya Pak. Jadi udah sampai ke sana ya Pak ya? Iya. Ke dalam-dalam ya? Oke. Nah lanjut boleh Kang Wawan? Boleh Pak, silakan. Bicara sejarah dulu ya, ini penting karena nanti memang kita sebagai warga Jawa Barat punya punya andil dan tanggung jawab yang cukup besar sebetulnya, karena kampung keluarga berkualitas ini berasal dari Jawa Barat. Artinya ketika diadop oleh seluruh provinsi yang tadi seperti disampaikan Kang Wawan ya, sudah dicanangkan oleh Pak Presiden Jokowi gitu ya di 2016. Ini kampung KB berasal dari Jawa Barat. Artinya bahwa nanti di provinsi lain di luar Jawa Barat itu juga sudah ada kampung KB di provinsi sana gitu ya. Di Sumatera, Sulawesi, Papua, bahkan Papua juga sekarang sudah ada kampung KB. Artinya apa? Artinya bahwa nanti kalau kita bicara sejarah kampung KB ini berasal dari Jawa Barat. Ini ya kita jangan sampai kalah lah kampung KB Jawa Barat dengan kampung KB yang ada di wilayah luar Jawa Barat sana gitu. Karena memang toh kampung KB ini berasal dari kita ya, Jawa Barat. Jadi diawali dulu di Kabupaten Sumedang. Ini di tahun 80-an gitu ya. Jadi awalnya di kampung tersebut itu pusat penyimpanan dan pusat distribusi alat kontrasepsi Kang Wawan, namanya PIL KB ya. Jadi dulu di sana ada satu rumah kader atau rumah kader KB sebagai ketua kelompok akseptor. Jadi kalau ibu-ibu mau ngambil pilnya di rumah itu, ketika ditanya orang badeka mana, iya punten ya pakai bahasa Sunda dikit ya. Jadi dibilangnya badeka lembur KB, bade ngabantun pil, artinya mau ke kampung sana untuk ngambil pil. Nah dari kata-kata lembur KB inilah tercetus inisiatif untuk membentuk awalnya itu namanya kampung KB dulu. Dulu diawali dengan maknanya kampung keluarga berencana saja. Tapi sekarang sudah berkembang menjadi kampung keluarga berkualitas. Mungkin itu Kang Wawan. Sementara. Baik, Pak Irfan, ini jadi mitra ternyata ada sejarahnya ya kenapa terbentuknya kampung berkualitas ini ya. Baik, sekarang saya juga mau nyapa Ibu Dr. Anda Weni Haryanto yang sudah tersambung kembali di kesempatan siang hari ini dalam talkshow kita. Ibu selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Mitra El Gangga. Iya, kabarnya baik Ibu ya? Iya, alhamdulillah. Iya, kita ketemu lagi Ibu nih. Iya, mudah-mudahan nggak bosen ya. Iya, enggak lah. Langsung aja saya berundung Ibu dengan satu pertanyaan ya. Iya. Ibu bisa dijelaskan nggak sih tentang kampung keluarga berkualitas ini, Bu? Iya, kampung keluarga berkualitas itu sebetulnya penyesuaian nama dari kampung keluarga berencana awalnya. Jadi yang dulunya kampung keluarga berencana sekarang menjadi Bangga Kencana. Nah, Bangga Kencana itu singkatan dari pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana yang program pembangunannya tuh dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu begitu. Oh, jadi seperti itu Ibu ya. Nah, kemudian tadi kan Pak Irfan sudah menjelaskan Bu ya tentang tujuan dari dibentuknya kampung keluarga berkualitas, terus kemudian juga sejarahnya. Nah, kembali ke Bu Weni ini, bagaimana tanggapan Ibu sebagai anggota dewan gitu ya terhadap kampung keluarga berkualitas atau KB ini, Bu? Jadi kampung keluarga berkualitas itu kalau dilihat sederhananya gitu ya, itu tuh maknanya tuh kira-kira miniatur seluruh program pembangunan. Jadi gitu. Ada keterpaduan intervensi yang dilaksanakan di suatu wilayah tertentu dalam upaya pemerintah
dalam hal ini BKKBN untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan keluarga. Jadi harapannya kampung keluarga berkualitas itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Gitu ya Bu ya. Jadi harapan dari Ibu sebagai anggota dewan bahwa program ini bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu ya. Harapannya begitu. Baik, saya ke Pak Irfan kembali nih Pak Irfan. Kampung keluarga berkualitas sendiri ini mempresentasikan satuan wilayah apa sih Pak? Ya, terima kasih Kang Maman nih. Kang Maman ternyata ganteng ya. Iya, terima kasih Pak. Jadi Kampung KB ini tadi seperti disampaikan oleh Bu Eni, izin dengan salam hormat saya ke Bu Eni, sehat-sehat ya Ibu di sana bersama tim. Menjadi salah satu model pembangunan wilayah dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi, melibatkan seluruh dinas dan stakeholder sektor terkait di dalamnya, meningkatkan peran aktif dan peran serta masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Nah, Kampung KB tadi seperti ditanyakan Kang Wawan, merepresentasikan wilayah apa? Sekarang itu naik levelnya menjadi desa kelurahan, Kang Wawan. Kenapa? Karena penyesuaian ini dilakukan yang pertama nih, mengingat banyaknya keterbatasan kalau hanya dikembangkan di tingkat RW. Artinya bahwa kalau skupnya hanya di RW dusun itu banyak keterbatasan lah. Jadi atas kebutuhan tersebut Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas sekarang naik satuannya, naik ke level desa kelurahan. Yang kedua, kenapa di tingkat desa kelurahan? Karena memang di desa dan kelurahan lah sebetulnya wilayah intervensi sesungguhnya. Maksudnya adalah bahwa pelaksanaan program Bangga Kencana dan pemerintah lainnya banyak fokus dan lokusnya itu ada di tingkat desa kelurahan. Yang ketiga, komitmen pemerintah desa kelurahan semakin tinggi dalam pembangunan. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 6 ya tahun 2014 tentang desa. Bu Weni nanti bisa disampaikan. Dan yang kelima, di tingkat desa kelurahan lah dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan alokasi dana desa untuk program Kampung Keluarga Berkualitas. Itu jadi Kampung Keluarga Berkualitas memang mewakili ya, merepresentasikan wilayah desa kelurahan. Gitu ya. Jadi benar kata Bu, jadi miniatur ya Pak ya. Miniatur seluruh program pembangunan masuk ke Kampung KB. Kampung KB ya. Baik Ibu Weni, apakah ada aspek legal Bu pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas ini Bu? Kan sejatinya kan ini memang dari BKKBN Bu ya, tapi kan mungkin orang banyak bertanya, aspek legalnya ada nggak gitu Bu? Oh jelas sudah. Selama ini sudah digunakan. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Iya. Itu tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Kemudian ada lagi yang kedua itu Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014. Itu tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga. Iya. Kemudian yang ketiga itu juga ada Surat Edaran Mendagri nomor 843/2879/SJ tanggal 15 April 2020 itu tentang intensifikasi kampung keluarga berkualitas. Kemudian yang keempat itu ada lagi regulasi lainnya yang sudah dibuat oleh gubernur, wali kota, bupati di wilayahnya masing-masing. Dan kemudian yang terakhir, pada tahun ini DPR juga membantu untuk finalisasi dan penyelesaian Impres penguatan kampung kualitas yang kan 18 kementerian atau Iya. Jadi memang luar biasa sekali Mitra Sahabat bahwa ada legalitasnya ya. Jadi program ini bukan program yang memang dibuat sesederhana itu, tapi memang sematang mungkin ada legalitasnya, kemudian juga tujuan, kemudian ada sejarahnya dan sebagainya. Nah, saya ke Pak Irfan lagi nih ya. Seperti wadah atau kelompok pemberdayaan masyarakat pada umumnya nih Pak Irfan ya. Apakah Kampung Keluarga Berkualitas juga memiliki ketentuan khusus nih Pak Irfan? Ya, apakah memiliki ketentuan khusus? Kemudian juga strukturnya adakah juga apa tidak gitu kan? Dan kriteria klasifikasi dan pengelolaannya seperti apa nih Pak? Ya, jadi Kampung KB di awal pembentukannya memang diarahkan, dikhususkan kepada dua pembentukan ya, dua kriteria. Yang pertama bahwa wilayah-wilayah yang memang
capaian programnya masih rendah. Artinya program di sini program pembangunan ya, masih minim diintervensi dengan program-program pembangunan yang ada. Dan wilayah sekitar lainnya dibandingkan dengan wilayah sekitar lainnya maksudnya. Jadi sehingga wilayah tersebut menjadi fokus intervensi dan nanti ya menjadi pusat semua intervensi yang pembangunan yang ada di negeri ini masuk ke wilayah tersebut. Itu kriteria pembentukan yang pertama. Yang kedua, Kampung KB itu dikhususkan kepada wilayah-wilayah memang yang misalnya pesisir, banyak nelayan gitu ya, yang padat penduduk, kumuh perkotaan, daerah bantaran sungai, bantaran kereta api, daerah perbatasan dan kawasan industri, atau memang daerah-daerah atau wilayah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai wilayah khusus misalnya. Nah itu yang menjadi kriteria dalam pembentukan Kampung KB. Menyambung tadi yang disampaikan Bu Weni, akan BKKBN sedang menyusun finalisasi Inpres ya, penguatan Kampung KB. Artinya nanti di sana ada 16 kementerian lembaga yang akan terlibat langsung di dalamnya. Jadi ini juga kita ingin harapkan bahwa nanti dengan adanya Inpres tersebut semakin menguatkan, dan di sana nanti akan ditegaskan bahwa sekarang Kampung KB itu harus dibentuk di seluruh desa kelurahan yang ada di seluruh wilayah di Jawa Barat gitu ya. Sedangkan klasifikasinya tadi disampaikan kategori Kampung KB menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah Kampung KB tahap dasar, yang kedua berkembang, yang ketiga mandiri, dan berkelanjutan. Jadi ini yang terkait dengan klasifikasi kategorinya. Sedangkan nanti di Kampung KB memang karena ini sifatnya kelompok pemberdayaan masyarakat ya Kang Wawan. Jadi memang harus ada strukturnya. Jadi di sana nanti terdiri dari pengurus inti dan nanti ada 8 seksi yang akan menjadi pengurus atau kelompok kerjanya Bangga Kencana. 8 seksi di sini yang mewakili fungsi keluarga gitu ya. 8 fungsi keluarga. Yang pertama adalah seksi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, seksi perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ketujuh seksi ekonomi, dan yang kedelapan adalah seksi pelestarian lingkungan. Dan ini semua nanti yang akan berkolaborasi, elaborasi di tingkat masyarakat gitu ya, untuk sama-sama membangun wilayahnya dengan label program Kampung Keluarga Berkualitas. Ya, Oke. Wes, luar biasa ya Pak. Jadi judulnya sederhana ya Pak ya, keluarga berkualitas gitu ya. Tapi ternyata kalau ditilik lebih dalam lagi penjelasan dari Pak Irfan dan juga Ibu Weni ternyata luar biasa Mitra. Ada strukturnya, legalisasinya, kemudian juga fungsi-fungsi dari keluarga berkualitas ini ada 8 ya, dibagi dalam beberapa seksi ya Pak ya. Seksi. Ada fungsi agamanya, kemudian juga ada fungsi sosial budaya dan lain sebagainya. Ya Mitra, pokoknya bincang kita di kesempatan saat ini bersama dua narasumber kita ini sangat luar biasa sekali. Jadi kita sudah semakin jelas ya apa tujuan dari pelaksanaan program ini, dan selanjutnya apa lagi nih. Tentunya pasti bakalan tambah seru Mitra Salam Siar bersama dua narasumber kita ya. Baik, kita lanjut kembali. Saya langsung ke Bu Weni ya. Ibu, selamat siang. Masih di sana, Bu? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Nih gangguin Ibu terus nih ya. Nggak apa-apa. Iya. Ibu telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat 8 fungsi keluarga oleh Pak Irfan tadi Ibu ya. Itu ada fungsi agama, fungsi sosial budaya dan sebagainya, yang dijadikan acuan pembagian tugas dalam struktur Kampung KB atau keluarga berkualitas. Nah mungkin Ibu Weni bisa menjelaskan ya makna dari tiap fungsi keluarga tersebut apa ya Bu ya? Baik, makna dari 8 fungsi keluarga itu kalau dijabarkan itu bisa sebagai berikut. Yang pertama tuh kalau fungsi agama ya, keluarga itu harus mampu berfungsi sebagai tempat menanamkan nilai-nilai agama dari awal. Sehingga setiap anggota keluarga tuh bisa menjadi manusia yang agamis, yang beriman hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Itu mulainya dari keluarga. Baik. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi sosial budaya. Keluarga juga berfungsi sebagai sosial budaya. Maksudnya perkembangan anak dan keluarga itu bisa melalui keluarga memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada anak, sehingga anak akhirnya bisa memiliki wawasan tentang kebudayaan daerah dan nasional. Iya.
Kemudian fungsi yang ketiga, fungsi cinta dan kasih sayang. Kita tahu ya, cinta kasih itu merupakan salah satu kebutuhan manusia yang dasar yang harus dipenuhi. Nah, interaksi antara anggota keluarga yang saling cinta dan saling kasih mengasihi itu akan menjadikan keluarga sebagai suatu tempat yang menyenangkan. Kemudian yang keempat, fungsi perlindungan. Keluarga itu harus bisa berfungsi sebagai pelindung pertama dan paling utama dalam memberikan kebenaran dan keteladanan di dalam keluarga. Keluarga menjadi tempat mengadu, tempat mengakui kesalahan-kesalahan, tempat bernaung bagi anak dan keturunannya. Harus mampu berfungsi sebagai itu. Kemudian yang kelima, ada fungsi reproduksi. Keluarga harus mampu memperkenalkan dan menanamkan fungsi reproduksi yang sehat dan terencana. Sehingga diharapkan nantinya dapat terlahir generasi penerus yang baik dan berkualitas. Kemudian yang keenam, fungsi sosialisasi dan pendidikan. Fungsi sosialisasi atau pendidikan dalam keluarga itu adalah untuk mendidik anak mulai dari awal sampai menjadi dewasa. Keluarga mempunyai peran sangat penting terhadap upaya membentuk kepribadian yang baik dari masa ke masa. Sebelum anak terjun ke dalam masyarakat yang sebenarnya. Itu fondasi kepribadian yang baik awalnya dari keluarga. Kemudian yang ketujuh, fungsi ekonomi. Keluarga itu merupakan tempat untuk membina dan menanamkan nilai keuangan keluarga. Jadi perencanaan keluarga yang baik mampu mewujudkan keluarga yang sejahtera. Jadi orang tua bisa mendidik anaknya untuk mempelajari pembukuan, sehingga anak bisa mengatur keuangan, berapa uang yang diterima dan pengeluarannya jangan sampai besar pasak daripada tiang, seperti itu. Kemudian yang kedelapan, fungsi lingkungan. Keluarga harus mampu bertindak sebagai pendorong kesadaran tentang pentingnya lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Harus mampu memperkenalkan itu kepada anak dan anggota keluarga. Anak dan anggota keluarga adalah cerminan bagaimana ia kelak bisa menerapkan kebersihan lingkungan. Itu semuanya 8 fungsi. Iya. Baik, Ibu, luar biasa ya. Jadi memang fungsi-fungsi ini kalau dijabarkan agak bisa makan waktu banyak ya Ibu ya. Gitu ya. Iya. Dan sangat kompleks. Dan itu Bu ini ringkas-ringkasnya biar bisa dipahami. Saya ke Pak Irfan lagi nih. Apa sih output utama Pak Irfan dari keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas ini, Pak? Output utama dari program Kampung Keluarga Berkualitas adalah meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Bicara kualitas hidup sangat erat terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, gitu ya. Jadi Kampung KB yang menjadi model intervensi pembangunan harus menjadi contoh bahwa intervensi pembangunan yang ada harus dapat diakses dan dirasakan oleh masyarakat langsung. Intervensi yang masuk merupakan langkah awal untuk dapat mengubah secara perlahan pemahaman, sudut pandang dan perilaku masyarakat, bahwa mereka juga harus terlibat dan berkontribusi terhadap pembangunan yang terjadi di wilayahnya. Mereka merupakan bagian dari pembangunan itu. Mereka harus berdaya guna, harus mengoptimalkan potensi yang ada, harus berperan aktif membangun wilayahnya. Selanjutnya bicara kesejahteraan, harus ada aktivitas ekonomi yang dilakukan. Harus terjadi misalnya aktivitas jual beli, sehingga sebuah kampung KB perlu memiliki dan menetapkan produk atau program dan inovasi yang menjadi unggulan gitu ya, yang dilaksanakan oleh masyarakat di dalamnya dalam bentuk apapun. Misalnya kampung KB yang mengembangkan wisata, mengembangkan kerajinan tangan, mengembangkan makanan gitu ya. Intinya bahwa kampung KB yang dapat survive, dapat eksis dan bisa berkembang, yaitu harus punya produk program inovasi unggulan yang memang ditetapkan dan disepakati di tingkat kampung keluarga berkualitasnya. Hal inilah yang kita
perlu dorong dengan harapan bahwa apapun yang merupakan produk atau program unggulan, manfaatnya adalah untuk mereka sendiri, dimulai dan dilakukan oleh mereka, dan hasilnya juga dirasakan langsung oleh mereka gitu ya selaku masyarakat. Jadi intinya bahwa kampung keluarga berkualitas ini bukan milik BKKBN, bukan milik Bu Weni gitu ya, bukan milik Kang Wawan, tapi milik masyarakat itu sendiri gitu. Sehingga harapan kami bahwa peran serta partisipasi mereka, masyarakat yang memang itu yang harus diutamakan. Oke, baik. Jadi kita makin paham nih Mitra Samansear ya. Jadi pemberdayaan apa yang ada di masyarakat ini yang justru lebih ingin lebih diangkat ya Pak Irfan ya, untuk lebih menciptakan keluarga yang berkualitas ini. Baik, kalau dari Ibu Weni ya Bu ya, output apa sih Bu yang diharapkan dari keberadaan kampung keluarga berkualitas ini Bu? Ya baik, sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Irfan, sesuai definisinya, kampung KB itu kan maksudnya diadakan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Iya. Jadi harus punya kemampuan daya ungkit yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Maksudnya apa? Yaitu maksudnya adalah pengurus dan masyarakat di kampung KB itu harus memiliki program atau produk atau inovasi yang disepakati, disetujui bersama, dikembangkan oleh masyarakat sesuai potensi yang ada, apapun itu bentuk dan jenisnya, gitu. Contoh nyatanya begini, misalnya keluarga-keluarga yang sudah memiliki usaha makanan berupa membuat kue dan makanan ringan sejenis lainnya. Nah itu dapat dikembangkan dan disepakati bersama menjadi snack dan konsumsi rapat-rapat yang diadakan di desa dan di kecamatan. Gitu ya. Nah begitu juga dengan usaha kerajinan atau souvenir, seperti contohnya tuh di wilayah yang sudah diadakan tuh di wilayah Cisewu Kabupaten Garut. Itu di sana sudah ada kesepakatan bagi masyarakat yang akan melaksanakan hajat, maka souvenir yang diproduksi oleh kampung KB, kerajinan tangan yang diproduksi oleh kampung KB menjadi souvenir hajatnya, gitu. Jadi kerajinan tangan masyarakat itu bisa berkembang, bisa terus ada kesinambungannya. Nah, kemudian pemasarannya dapat dioptimalkan melalui media online. Itu Pak. Oke Bu, ini luar biasa nih ya. Jadi harapan anggota Dewan juga sangat luar biasa ya Pak Irfan ya. Baik, nah Pak Irfan, ada berapa sih Pak jumlah kampung KB yang tersebar di Jawa Barat? Kemudian dibandingkan dengan jumlah kampung KB di Provinsi Jawa lainnya Pak. Jadi mungkin bisa memberikan gambaran nih Pak Irfan nih. Ya, terima kasih Kang Wawan. Jadi kalau di data kami tercatat di Jawa Barat sendiri jumlahnya ada sekitar 2.588 kampung KB Kang Wawan yang tersebar di 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Bicara kuantitas sudah sangat besar Kang Wawan. Justru menjadi penekanan kami adalah gimana caranya dari jumlah yang besar ini, atau bahkan nanti ke depan sasarannya adalah seluruh desa, kelurahan itu ada kampung KB-nya. Adalah kualitasnya, gimana caranya kita meningkatkan kualitas pengelolaannya dari yang sudah ada. Jadi harus dilakukan bersama-sama pembinaan dan fasilitasi yang terus-menerus serta berkelanjutan. Jadi ya kalau bicara kualitas dan kuantitas gitu ya, ini di Jawa Barat terbesar gitu, terbanyak di antara provinsi lainnya. Namun ya tadi ketika kita bicara kualitasnya ya kita masih ada tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk sama-sama terus kita tingkatkan kualitasnya, kita sempurnakan pengelolaannya, kita bekali para pengurus dan pokjanya untuk sama-sama bisa terus, artinya bahwa kampung KB itu punya manfaat langsung kepada masyarakat yang ada di dalamnya. Oke, baik. Jadi memang Jawa Barat ini kan menjadi sebuah sampel utama ya Pak ya, karena memang sejarahnya di sini ya Pak ya. Tadi Pak Irfan bilang dan juga Ibu Weni sampaikan. Jadi Jawa Barat nggak boleh kalah dari wilayah lain, karena memang dari Jawa Barat lahir keluarga berkualitas ini Pak ya, gitu ya. Baik, jumlahnya banyak, masa kalah sih gitu kan? Ya, Bu Weni, selamat siang Ibu, masih di sana ya Bu ya? Masih. Saya kalau dengar Bu Weni ngomong nih seneng gitu loh Pak ya. Kenapa ya? Karena Kenapa tuh? tegas, luar biasa. Kemudian
perwibawa gitu ya Pak Irfan. Seperti juga Pak Irfan siang hari ini sangat luar biasa. Bukan main. Iya. Baik, saya ke Pak Irfan dulu Ibu ya. Pak Irfan, tahun 2021 BKKBN ini kan ditunjuk sebagai koordinator percepatan penurunan stunting gitu ya. Seperti minggu-minggu lalu yang udah kita bahas itu masalah kekurangan gizi yang menyebabkan terlahirnya anak dengan kondisi kecil Pak ya, kerdil gitu ya. Jadi tahun 2021 BKKBN ditunjuk sebagai koordinator percepatan penurunan stunting sebagai sebuah wadah di tengah masyarakat. Nah, seperti apa nih peran Kampung KB dalam pengentasan stunting di wilayah tersebut nih Pak Irfan? Ya, menarik ya. Jadi tahun ini memang isunya adalah penanganan percepatan penurunan stunting. Hal ini juga Kang Wawan sesuai nih kalau dari regulasinya Bu ini ya sudah terbit ya Perpres ya. Perpres nomor 72 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Kenapa ini penting gitu ya? Karena memang ya kaitannya tadi kita ingin bicara meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan Jawa Barat khususnya gitu ya. Artinya bahwa gimana kita bisa meningkatkan kualitas sumber dayanya ketika ternyata bayi-bayinya yang terlahir stunting misalnya. Jadi hal inilah yang menjadi perhatian, menjadi penegasan penekanan kita bahwa dengan adanya kampung keluarga berkualitas yang tadi jumlahnya berapa Kang Awan? 2.500 di Jawa Barat itu menjadi wadah pertama untuk bisa menjadi corong informasi gitu ya kepada keluarga-keluarga yang ada. Jadi para pengurus kampung keluarga berkualitas menjadi penerus informasi kita terkait gimana caranya mencegah dan mendampingi keluarga-keluarga yang memang terkena kasus stunting atau memang beresiko stunting gitu ya. Dan di BKKBN memang sekarang intervensinya adalah mencegah bayi-bayi itu terlahir stunting dengan tahap di pembekalan ketika ingin menikah, pendampingan ketika di kehamilan dan nanti ketika misalnya melahirkan. Jadi melalui menggunakan kontrasepsi sehingga nanti anak yang terlahir itu cukup untuk mendapat kasih sayang, perhatian dan sebagainya gitu ya, sampai nanti adiknya yang baru lahir di kemudian waktu misalnya. Jadi tidak. Jadi hal-hal inilah yang menjadi penguat di kami. Jadi nanti Pokja Kampung KB menjadi corong informasi, menjadi penerus informasi. Yang kedua adalah BKKBN juga sudah menetapkan tim pendamping keluarga khusus yang mendampingi keluarga-keluarga stunting dan yang beresiko stunting. Unsurnya 3 Kang Wawan. Tim pendamping ini yang pertama adalah unsur dari tim penggerak PKK gitu ya. Ini di tingkat desa kelurahan. Jadi yang kedua adalah unsur tenaga kesehatan, bisa bidan atau perawat misalnya. Dan yang ketiga adalah unsur kader masyarakat, bisa kader KB dan sebagainya. Artinya bahwa ketiga unsur ini nanti yang akan mendampingi keluarga-keluarga di wilayah tersebut yang memang stunting atau memang beresiko stunting. Jadi hal-hal inilah yang menjadi penekanan kita. Dan kemarin juga Kang Wawan sebetulnya di kita BKKBN telah melaunching program Dapur Sehat Atasi Stunting. Jadi di situ kita ingin memberikan makanan bergizi sehat seimbang kepada keluarga-keluarga gitu ya yang memiliki anak dan ibu hamil misalnya, seperti posyandu. Jadi diberikan makanan bergizi, tapi kalau posyandu itu kan berkala ya, tiap bulan, tiap minggu. Nah, intervensi Dapur Sehat Atasi Stunting ini kita beri makannya tiap hari Kang Wawan. Karena keluarga yang stunting ini atau beresiko stunting perlu tambahan nutrisi gizinya itu tiap hari, bukan tiap minggu atau bukan tiap bulan gitu. Jadi intervensi ini kita gagas, Dapur Sehat ini melibatkan potensi pangan lokal yang ada di wilayah tersebut, misalnya di Kampung KB gitu ya. Begitu juga dengan nanti pola pemberdayaan masyarakat gotong royong bersama. Jadi kita tidak usah jauh membayangkan harus ada CSR dan sebagainya, bisa manfaatkan memang di wilayah tersebut yang memang sebagai misalnya punya usaha, punya toko, punya apapun yang memang bisa nanti berkontribusi menyumbang gitu ya, sama-sama dengan masyarakat untuk melaksanakan Dapur Sehat Atasi Stunting ini. Oke. Jadi memang benar-benar luar biasa nih kerja dari semua pihak ya, BKKBN, anggota dewan juga mengawasi bahwa
Kampung KB ini menjadi sebuah corong ya Pak ya untuk mengedukasi masyarakat ya tadi perihal bagaimana menurunkan secara drastis kasus-kasus stunting ini ya Pak ya dengan edukasi tadi itu ada dapur sehat dan sebagainya. Baik, saya ke Ibu Weni kembali nih ya. Ibu masih bersedia ngejawab Bu ya? Masih lah. Masih ya. Saya takut ibunya bosan mas saya tanyain mulu ya. Ya, Saya khawatir mitranya aja yang bosan dengerin. Enggak lah Ibu. Baik, Ibu ini ada cara untuk mengoptimalkan pengelolaan kampung keluarga berkualitas agar terus berkembang dan terus eksis seperti apa nih Bu? Oke. Cara untuk mengoptimalkan pengelolaan kampung keluarga berkualitas agar terus berkembang dan terus eksis. Pertama-tama, kampung KB yang baik itu harus mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dan pimpinan wilayah. Misalnya kepala desa, KUU atau lurah. Sehingga tentunya pendekatan itu mutlak untuk dilakukan oleh ketua dan pengurus kampung KB. Jadi jangan diem-diem aja, harus betul. aktif, proaktif malah mendekati itu pimpinan wilayahnya. Nah, peran pimpinan wilayah menjadi penting terkait dengan apa? Dengan dukungan, regulasi, bahkan sampai dengan pembiayaan awal dari mereka, begitu, supaya itu bisa kampung KB bisa berjalan. Iya. Kemudian hal yang kedua, untuk bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, harus terlaksana itu aktivitas ekonomi, yang tadi saya sudah jelaskan berupa jual beli misalnya. Kemudian masyarakat kampung KB juga harus menetapkan dan menyepakati program atau produk atau inovasi unggulan apa yang bisa dikelola oleh masyarakatnya. Jadi kampung keluarga berkualitas itu sejatinya itu milik masyarakat. Nah itu sesuai dengan temanya. Kampung KB adalah nu urang, ti urang, ku urang dan keur urang. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kampung KB yang eksis dipastikan mendapatkan banyak dukungan atau intervensi dari sektor mitra atau stakeholder yang terkait. Hal ini perlu terus diupayakan. Supaya apa? Supaya dukungan atau intervensi yang diberikan dapat dilaksanakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi upaya konkret yang harus ditempuh adalah kampung KB itu wajib memiliki data-data kependudukan di wilayahnya terlebih dahulu. Dengan data-data itulah merupakan langkah awal untuk membuka pintu intervensi dari lintas sektor yang ada. Dukungan atau intervensi yang dimintakan harus berbasis data yang benar-benar real dan update, begitu. Jadi seperti itu Ibu ya? Iya. Jadi memang kalau boleh dikatakan caranya sebenarnya banyak ya seperti Bu ini katakan ya untuk meningkatkan pengelolaan kampung keluarga berkualitas ini Ibu ya. Baik, kita di statement terakhir nih ya. Mungkin Pak Irfan mau menambahkan juga nih bagaimana cara untuk mengoptimalkan pengelolaan kampung keluarga berkualitas agar terus berkembang dan terus eksis nih Pak Irfan nih. Iya, jadi kami juga sudah melihat ya di 27 kabupaten kota, kampung KB, kampung keluarga berkualitas yang sejak dilaksanakan 2016 sekarang sudah terlihat polanya, mana yang bagus, mana yang diam di tempat gitu ya, mana yang prosesnya terseok-seok dan sebagainya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Weni itu sangat lengkap dan benar gitu ya, apa yang menjadi kendala di lapangan memang tadi seperti disampaikan Bu Weni. Jadi dukungan kepala daerah, Pak Lurah, Pak Kades itu menjadi sangat utama. Namun yang ingin kami cermati adalah bahwa di sini tadi disampaikan Bu Weni data ya. Jadi banyak kampung KB ternyata masih minim intervensi Kang Wawan. Jadi intervensinya tuh belum masuk gitu ya. Jadi bisa terlihat dari aktivitas kegiatan di kampung KB tersebut yang relatif sepi, vakum dan sebagainya. Nah, untuk bisa menginisiasi tadi intervensi tadi dengan data. Artinya bahwa di kampung KB itu harus bisa menyediakan data-data yang valid, data akurat dan data yang update. Contohnya gini konkretnya. Jadi di kampung KB tersebut misalnya ada anak usia sekolah tapi tidak sekolah misalnya. Sebanyak 10 anak nih, Irfan, Wawan dan sebagainya lah. Dan data-data ini yang
yang harus sampai gitu ya, lengkap. Irfan dari ayah ibu mana, keluarga mana, tinggal di mana. Data-data inilah yang nanti harus sampai ke pemberi intervensi. Pemberi intervensi di sini kalau bicara pendidikan ya Dinas Pendidikan, misalnya Kota Bekasi. Nah, gimana caranya data-data ini bisa sampai ke Dinas Pendidikan? Ya dari Kampung KB harus bisa mengeluarkan data ini, dititip ke Pak Lurah, Pak Kades misalnya, dititip ke Pak Camat sehingga nanti bisa diterima oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi misalnya. Nah, hal-hal ini yang harus diupayakan juga oleh Kampung KB gitu ya. Jadi data inilah yang harus disediakan, harus ada sehingga harapannya dengan pasti gitu ya akan turun intervensi ketika datanya sudah sampai ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi misalnya ini ya satu kasus ya. Jadi kenapa Kota Bekasi sekarang selama ini belum memberikan intervensi ke Kampung KB tersebut misalnya karena memang kita pahami, kita sadari bahwa intervensi Dinas Pendidikan Kota Bekasi ya sekota Bekasi gitu ya sangat luas. Artinya bahwa dengan keterbatasan yang ada, dengan pola apalagi sekarang pandemi ya banyak hal yang memang bisa menjadi kendala. Artinya ketika data-data ini sampai ke mereka ya mudah-mudahan Dinas Pendidikan akan mengintervensi karena sudah jelas yang intervensi sasarannya siapa, akan dilakukan apa dan bentuk program dan kegiatan yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan ke Kampung KB tersebut apa untuk memang menangani anak-anak usia sekolah belum sekolah. Jadi ini salah satu cara juga untuk gimana caranya Kampung KB bisa mendapat intervensi dari pemberi intervensi. Nah, namun jangan dilupakan juga Kang Wawan, intervensi ini sifatnya hanya stimulus ya, hanya rangsangan. Artinya Kampung KB ya tetap harus tadi bisa berjalan sendiri. Intervensi-intervensi yang diberikan dari program pemerintah ini hanya sifatnya pembekalan awal, rangsangan awal saja. Dan nanti harapannya ketika sudah diintervensi, Kampung KB bisa Pokja dan pengurus dan masyarakat bisa terus berperan aktif, bisa partisipatif, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatannya ya tadi sesuai dengan intervensi yang telah masuk ke sana misalnya. Gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya komitmen bersama ya Pak ya. Komitmen bersama, dukungan semua pihak. Semua pihak dukungan. Ya jadi memang bukannya tugas dari BKKBN Pak Irfan dan kawan-kawan gitu ya. Lupa Kang Wawan satu lagi bahwa BKKBN sebetulnya telah melaksanakan pendataan keluarga nih tahun 2021 ini. Mudah-mudahan ini juga nanti bisa menjadi data awal gitu ya bagi para Kampung KB, bagi para pemerintah desa, kelurahan dan stakeholder terkait untuk bisa ya sama-sama kita dengan data yang ada, data pendataan keluarga ini kita mau berangkat dari mana misalnya dengan kondisi yang ada di hasil pendataan keluarga ini. Gitu ya. Jadi data ini menjadi sebuah acuan ya, tindakan apa yang harus diambil gitu Pak ya. Baik, terima kasih untuk penjelasan yang detail banget dari Bapak Irfan ya. Bapak Irfan Indriastono SSMSI dari BKKBN dan juga Ibu Dr. Andaweni Haryanto Sarjana Hukum dari anggota Dewan DPR RI Komisi 9 yang sibuk banget sampai sempetin bincang dengan kita di siang hari ini ya, dan juga buat mitra Gangga yang mau tahu lebih dalam tentang program BKKBN ini nanti bisa cari tahu melalui websitenya gitu ya, sumber-sumber informasi yang update dari BKKBN. Nah, kita di ujung jumpa kita ya Pak Irfan dan juga Ibu Weni ya. Sebelum ditutup nih ada tambahan pesan barangkali atau info untuk mitra Gangga dari Pak Irfan dan juga Ibu Weni dari BKKBN dan Ibu Weni dari anggota Dewan DPR RI Komisi 9 agar mitra Gangga semakin memahami program BKKBN ini ya. Pertama nih saya minta kepada Ibu dulu deh, Ibu Dr. Andaweni Haryanto Sarjana Hukum ya, Ibu kita yang cantik ini ya Pak ya, pagi hari ini luar biasa masih sempetin untuk bincang-bincang. Ibu sebagai closing statement Ibu nih apa sih yang Ibu ingin sampaikan untuk mitra Gangga? Oke, jadi ketahui kan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh BKKBN itu selalu menyasar langsung ke keluarga. Maka apa harapannya? Maka diharapkan dari keluarga itu akan muncul ayah-ayah yang keren, yang hebat, yang produktif dan bertanggung jawab. Kemudian akan muncul ibu-ibu hebat yang pintar, yang bisa memberikan kasih sayang dan perhatian yang luar biasa, serta bisa melahirkan anak-anak yang pintar, cerdas dan berakhlak mulia. Nah, saya berharap mohon dukungan yang penuh dari seluruh pihak, baik dari unsur pemerintah dan semua elemen masyarakat. Dan khusus mulai tahun ini, BKKBN juga ditunjuk menjadi koordinator percepatan penurunan stunting
yang bersifat multi pihak dan multisektor. Kami mengharap dapat dilaksanakan koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi dari semua pihak yang ada, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta, serta masyarakat, supaya target bisa tercapai seperti itu. Iya, baik Ibu, luar biasa statementnya. Ini saya abadikan loh Bu ya. Ya, kemudian Pak Irfan mungkin sebagai closing statement apa yang Pak Irfan ingin sampaikan? Ya, Kak Wawan terima kasih. Jadi ini mudah-mudahan singkat, padat, dan jelas ya. Jadi tadi melihat jumlah kuantitas yang sudah banyak di Jawa Barat ini kampung keluarga berkualitas. Jadi tadi penekanannya adalah perlu pola pembinaan. Apalagi di era pandemi ini ya menjadi banyak tantangan, banyak kendala yang menjadi tantangan kita gitu ya. Jadi tetap dapat dilakukan dengan metode-metode yang mudah untuk dilakukan. Memanfaatkan pembinaan, penyuluhan, pemberian komunikasi, informasi dan edukasi serta sosialisasi ke masyarakat menggunakan ya cara kekinian juga gitu ya, teknologi ya minimal video call gitu ya, menggunakan WA, dan penggunaan media info videografis ini juga sangat efisien apabila sekarang disebarkan melalui WA Group kan. Karena kamu kami berasal dari Jawa Barat, perlu semangat, effort, kerja keras dan kerjasama yang luar biasa. Kita sebagai masyarakat Jawa Barat harus terus berjuang dan berproses. Tantangan yang ada menjadi stimulus energi tambahan. Jangan sampai kalah kualitasnya dengan kampung KB yang ada di luar Jawa Barat. Terakhir, terkait dengan peningkatan kualitas kampung keluarga berkualitas agar bisa naik level ke tahap klasifikasi yang lebih tinggi, misalnya dari dasar ke berkembang ke mandiri, dari mandiri ke paripurna atau berkelanjutan. Jangan dilupakan proses pencatatan dan pelaporan secara online-nya. Misalnya setiap nanti Bapak Ibu pengelola kampung KB melaksanakan kegiatan, aktivitasnya harap dilaporkan juga dalam laporan kampung KB online-nya. Demikian Kang gitu ya. Baik, Ibu Dr. Andaweni Haryanto, Sarjana Hukum, Ibu dari anggota Dewan DPR RI Komisi 9, terima kasih buat kesediaannya bincang-bincang di kesempatan siang hari ini Ibu ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi Ibu ya. Salam untuk mitra El Gangga. Ya, baik Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, dan juga untuk Pak Irfan, terima kasih buat kehadirannya di kesempatan siang hari ini. Sampai ketemu lagi di talkshow berikutnya Pak ya. Siap, Kang Wawan. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam. Ya, dan mitra, sekian dulu bincang kita di kesempatan siang hari ini. Terima kasih buat BKKBN dan juga narasumber kita Ibu Dr. Andaweni dari anggota DPR RI Komisi 9 dan juga Pak Irfan dari BKKBN yang sudah bersedia hadir. Dan kita pamit undur diri, mitra Sawansiar, tetap patuh dan ikuti protokol kesehatan. Sampai bertemu di talkshow BKKBN selanjutnya. Kita undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Jamahan Siar, baru aja mitra ikuti ngobrol. Jangan lupa di like video ini, komen, share, dan subscribe.